TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Di Bimo Usulan. Oh ya udah, berarti nggak sama Bang Andi. Ini berarti kan saksi sudah atas kenapa jadi ahli kan ya nanti ya. Oh, terus Tapi kita mau beres-beres dulu nih. Bang nanya sedikit Bang soal direktur impor itu kenapa nggak dihadirkan Bang? Kita sudah panggil kok. Terus? Iya. Tapi mungkin dia tidak bisa hadir. Gitu aja. Bang, Udah kita kasih kan suratnya. Iya benar. Itu jadi nanti dibacain aja BAP-nya Bang. Ya, nanti kita minta izin dulu sama hakim. Oh gitu. Ya. Bang, kenapa dia dijadikan sebagai tersangka kan dia yang bertanggung jawab yang menandatangani surat penjelasan itu Bang? Ya, saya nggak tahu juga, saya kan nanya JPU-nya aja, Bang. Ya. Gitu ya. Oke, saya beres-beres dulu nih. Iya. Sorry. Dan bahkan nanti katanya suratnya aja dibacakan gimana. Nah, ini memang dari awal kita sudah minta kepada jaksa, dari awal persidangan kita minta direktur impor yang di tahun 2017 supaya hadir dalam persidangan. Karena dialah yang mengetahui sebenarnya persoalan ini. Dari Kabit Aneka Industri dan satu lagi Kabit Kasih itu menyatakan bahwa pemberian pengeluaran surat penjelasan itu berdasarkan arahan dari pimpinan demi kepentingan nasional. Itu adalah kebijakan gitu loh. Nah, ini kan penting sebenarnya, apakah benar itu untuk kebijakan nasional? Kalau untuk kebijakan nasional, maka tidak boleh dong importer ini yang jelas-jelas membayar dan menguntungkan negara 500 miliar lebih harus dipidana untuk persoalan ini. Kalau memang aturannya yang bermasalah, yang tidak ada kehati-hatian dari pejabat publiknya, justru harusnya mereka yang bertanggung jawab. Dan tadi dalam persidangan, kita temukan fakta bahwa ternyata hampir seluruh pabrik baja di Indonesia, kalau dia tidak mengimpor barang bakunya, dia mengimpor setengah jadi. Jadi saya harus katakan, omong kosong itu yang namanya ketahanan baja nasional itu, omong kosong. Karena memang tidak ada. Bahkan dari asosiasinya tadi, Asosiasi Baja mengatakan bahwa teknologi kita dan bahan bakunya itu tidak memadai. Jadi kalau dibilang baja nasional, pabrik baja nasional bermasalah, nggak ada bermasalah. Ini hanya masalah siapa yang boleh impor dan siapa yang tidak. Nah, itu mungkin tanggapan dari kami. Seberapa penting sih Pak Direktur itu dihadirkan? Oh, itu sangat penting. Itu sangat penting karena ada beberapa usulan dari Komite Anti Dumping yang sudah mengusulkan dari awal untuk baja paduan itu dikenakan biaya masuk. Tetapi ditolak karena alasan untuk kepentingan strategis nasional. Jadi kita harus melihat apakah surat penjelasan ini sebenarnya memang itu bagian dari kepentingan strategis nasional tadi, supaya apakah di sana ada mens reanya, niat jahatnya ada atau tidak. Itu yang harus diperdalam di persidangan ini supaya terang benderang permasalahan ini, apakah ada pada importir atau ada pada lembaga yang menyelenggarakannya, baik di sini Kemendak, Menteri Perindustrian, dan Bea Cukai. Karena justru ini sampai sekarang Menteri Perindustrian sendiri tidak pernah dipanggil. Sehingga kita tidak mengetahui ada atau tidak sih sebenarnya kuota impor itu, atau suka-sukanya aja, suka-suka mereka yang kasih kuota itu. Karena ternyata dari beberapa saksi yang kita periksa, ternyata tidak ada itu kuota itu. Kuota itu kalau mereka berikan ke satu perusahaan habis, boleh minta nambah. Oh Bang, cuma memastikan aja tadi